Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neliana, NIM 18154125. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Dosen penguji Endriani Martina Yunus, SSTMKes. Baiklah, selamat menyaksikan. Yang selanjutnya yaitu persiapan alat. Ada lampu sorot, yaitu untuk menghangatkan bayi. Kemudian ada timbangan bayi, ada metlin, bak instrumen berisi handscoon steril. Kemudian dekatkan alat dengan bayi. Sebelum melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu, yaitu 6 langkah. Yang pertama, pisingkan dengan baju, kemudian tangan. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon. Handscoon sudah dipakai. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, kita melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu mengukur panjang badan, lingkar kepala, menimbang bayi, kemudian lingkar dada dan lingkar lengan, dan lain-lain. Bayi ditidurkan telentang, kemudian tetap jaga kehangatan bayi. Kemudian mulai melakukan pemeriksaan kepala, yaitu periksa bentuk kepala simetris atau tidak. Kemudian periksa adanya kaput, susedenum atau sefal hematom. Kemudian periksa ada atau tidak tanda-tanda trauma. Kemudian periksa sutura. Kemudian periksa apakah adanya tanda molding, yaitu tumpang tindih atau penyusupan. Kemudian periksa mata. Periksa bentuk mata, yaitu simetris atau tidak. Kemudian lihat ada atau tidak katarak kongenital. Lihat ada atau tidak strabismus. Strabismus atau mata juling. Kemudian perdarahan konjungtiva tidak ada. Pus atau nanah tidak ada. Kemudian periksa hidung simetris atau tidak. Hidung simetris. Kemudian pernapasan cuping hidung. Lihat epikanthus, yaitu lipatan kulit vertikal pada sisi hidung. Kemudian lihat septumnasi, yaitu sekat yang memisahkan rongga hidung di bagian tengah. Kemudian ada sekatnya, hidungnya normal. Kemudian mulut, yaitu infeksi, lihat simetris atau tidak. Kemudian infeksi adanya labiopalatoskizis dan labioskizis. Kemudian periksa bentuk telinga simetris atau tidak. Kiri dan kanan, simetris kiri dan kanan. Kemudian posisikan telinga dengan cara menarik garis hayal ke arah bagian sudut mata secara horizontal, menarik ke arah ujung atas daun telinga. Kemudian periksa leher. Kemudian yaitu pemeriksaan leher, lakukan palpasi pada leher dengan cara menggerakkan jari ke sekeliling leher, yaitu lihat ada atau tidak kelenjar limfe, vena jugularis, serta kelenjar tiroid. Kemudian klavikula, yaitu lihat dengan jari telunjuk raba klavikula untuk menggerakkan dan memastikan apakah adanya fraktur. Tidak ada fraktur atau patah tulang. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya yaitu tangan. Luruskan kedua tangan, kemudian bandingkan tangan, yaitu sama simetris kiri dan kanan. Kemudian lihat jari-jarinya lengkap, yaitu 5 kiri 5 kanan, atau tidak ada polidaktili atau sindaktili. Kemudian periksa dada, yaitu kesimetrisan gerakan dada saat bernapas. Kemudian lihat adanya interaksi interkostal. Kemudian infeksi puting susu dan alveolar transparan atau tidak. Kemudian puting susu ada dan transparan.
Kemudian periksa abdomen atau perut, yaitu lihat ada atau tidak perdarahan pada tali pusat. Tidak ada perdarahan pada tali pusat. Kemudian periksa genitalia untuk bayi laki-laki, yaitu lihat ukuran penis, panjangnya kurang lebih 3 cm. Pastikan adanya lubang uretra. Kemudian ada lubang uretranya. Pastikan adanya femosis. Ada femosis. Kemudian palpasi skrotum. Skrotum sudah masuk. Skrotum yaitu testis sudah masuk ke dalam kantong skrotum. Kemudian jika bayinya perempuan, yaitu periksa vulva dengan cara membuka secara perlahan labia untuk memastikan adanya klitoris, orifisium uretra, serta lubang vaginanya. Serta untuk melihat apakah labia mayora sudah menutupi labia minora. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu periksa tungkai. Lihat kesimetrisan tungkai, yaitu tungkai simetris kiri dan kanan. Kemudian periksa panjang kedua kaki dengan cara meluruskan, kemudian bandingkan. Kedua kaki lurus, kiri dan kanan yaitu sama. Kemudian jari-jari tidak ada sindaktili maupun polidaktili. Jari-jari kaki yaitu normal. Kemudian periksa apakah adanya fraktur dengan melakukan tes ortolani, yaitu menekan kemudian menekan ke arah bawah. Kemudian buka pakaian bayi dari pinggang ke bawah, yaitu periksa panggul dengan cara pegang masing-masing kaki. Letakkan ibu jari pada bagian bawah femur, sedangkan 4 jari yang lainnya yaitu di atas truncator mayor. Kemudian tekuk lutut. Yaitu 90 derajat dan diabduksikan. Kedua tungkai yaitu secara perlahan. Bila terdapat tanda klek berarti adanya dislokasi pada femur. Kemudian tidak ada tanda klek atau dislokasi. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan spinal dengan cara menelungkupkan bayi. Cari apakah ada tanda-tanda yang tidak normal seperti spina bifida. Tidak ada spina bifida. Kemudian adanya sphincter ani, ada lubang anusnya. Kemudian tidak perlu memasukkan jari, tunggu sampai bayi buang air besar selama 24 jam. Kemudian tetap jaga kehangatan bayi. Periksa warna kulit bayi. Warna kulit bayi yaitu kemerahan. Kemudian periksa apakah ada ruam dan bercak lahir serta memar. Tidak ada ruam, tidak ada memar, dan tidak ada bercak lahir. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan refleks. Refleks pada bayi baru lahir yaitu yang pertama refleks Moro, yaitu dengan cara menepukkan kedua tangan, melihat apakah bayinya terkejut. Kemudian bayi terkejut berarti refleks Moronya bagus. Kemudian yang kedua yaitu refleks routing, yaitu dengan cara meletakkan jari di samping mulut bayi, yaitu melihat apakah bayi bisa mencari sisi-sisi jari kelingking. Kemudian bayi bisa mencari jari kelingking, berarti refleks routingnya yaitu bagus. Kemudian yang selanjutnya yaitu refleks swallowing, yaitu menelan, serta sucking yaitu refleks hisap. Nanti bisa dilihat pada saat bayi melakukan inisiasi menyusu dini kepada ibunya pada saat mau menyusui. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada refleks Babinski dengan cara
menggelitikkan telapak kaki bayi, apakah bayi bergerak. Kemudian bayi refleks Babinski yaitu normal. Kemudian yang selanjutnya yaitu refleks Palmar-Graf, yaitu dengan cara bayi menggenggam tangan kita. Letakkan satu jari tangan kita, apakah bayi bisa menggenggam. Kemudian refleks Palmar-Grafnya yaitu normal, bayi bisa menggenggam tangan kita. Kemudian refleks Plantar-Graf yaitu kita melihat apakah kaki bayi membuka. Kemudian kaki bayi membuka dan yang selanjutnya yaitu merapikan bayi kembali. Untuk tetap menjaga kehangatan bayi. Letakkan bayi, kemudian beri bayi kepada ibunya. Kemudian yang selanjutnya membereskan alat atau merapikan alat-alat yang sudah digunakan. Yang selanjutnya itu membuka handspoon secara terbalik di larutan klorin. Yang selanjutnya yaitu cuci tangan kembali 6 langkah. Bisingkan bayi. Yang terakhir yaitu jangan lupa didokumentasikan hasil pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Terima kasih.